Resensi novel Robohnya Surau Kami. Judul Robohnya Surau Kami. Pengertian A.A. Nafis. Tahun cetakan ke-16 September 2010. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Tebal buku 139 halaman. ISBN 9789792261295. Presensi Dwi Suyanti. Sinopsis. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak, orang ini disebut sebagai Garin, meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain. Tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasah pisau. Dari pekerjaannya inilah dia dapat mengais rezeki. Apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok. Kehidupan orang ini agaknya menonton. Dia hanya mengasah pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak ngotot bekerja karena dia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlihat perbincangan yang mengasihkan. Akan tetapi sepulangnya Ajo Sidi, penjaga surau itu murung, sedih dan kesal. Karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Dia memang tak pernah menginginkan anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan hidupnya sendiri sebab dia memang tak ingin kaya. Segala kehidupan lahir batin diserahkannya kepada Tuhannya. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhan. Apakah semua ini yang dikerjakannya semuanya salah dan dibenci Tuhan? Atau dia ini sama seperti Haji Saleh yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia itu lalai. Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur kematiannya. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajo Sidi yang pada saat semua orang mengusahakan jenazahnya. Keunggulan dan kelemahannya. Keunggulan dari cerita Robohnya Surau Kami terletak pada bagian A.A. Nafis mengakhiri cerita dengan kejadian yang tak terduga. Lalu pada teknik penceritaannya A.A. Nafis yang tidak biasa pada saat itu. Tidak biasanya karena Nafis menceritakan suatu peristiwa yang terjadi di alam lain. Bahkan di sana terjadi dialog antara tokoh manusia dengan Sang Maha Pencipta. Kelemahannya terletak pada gaya bahasa yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dibaca. Unsur perkampungannya juga memberi latar yang pas dalam penceritaan. Pembaca dibawa menelusuri latar perkampungannya yang masih kental. Mana anak-anak bermain di surau ataupun ibu-ibu yang suka mencopoti papan pada malam hari untuk kayu bakar. Unsur perkampungannya juga memberi latar yang pas dalam penceritaan. Pembaca dibawa menelusuri latar perkampungannya yang masih kental.
Mana anak-anak bermain di surau ataupun ibu-ibu yang suka mencopoti papan pada malam hari untuk kayu bakar.